Pemirsa, bagaimanakah peran AG dalam perkara penganiayaan David Ozora hingga akhirnya harus ditahan oleh Polda Metro Jaya? Untuk membahasnya telah tersambung dari luar studio penasihat hukum AG Sony Hutahean. Selamat malam Pak Sony. Selamat malam Mbak Vera. Ya, Pak Sony, apakah sejak awal sebetulnya peran AG yang melapor kepada Mario terkait dengan tindakan tidak baik David bukan seperti yang selama ini dituduhkan, yaitu ada peran orang lain lagi, yaitu APA yang melapor pertama kali kepada Mario? Kalau yang pertama kali melapor ke Mario tetap Amanda ya Mbak ya. Itu juga sesuai BAP juga tetap yang melaporkan pertama ke Dendi itu adalah Amanda. Dan itu tidak berubah Mbak. Tapi sampai dengan saat ini APA juga belum diproses oleh pihak kepolisian, Pak Sony. Seingat saya sih Mbak sudah pernah ya dilakukan di Polres dulu ya, sudah pernah juga kita lihat ya diproses. Dan juga kalau kita ingat kembali pas press conference dari Kapolres Jakarta Selatan dulu kan sudah disampaikan ada peran APA ya Mbak ya, Amanda ini ya. Dan ini juga kan sudah disampaikan juga oleh lawyernya Dendi ya sebelumnya Mbak ya, bahwa yang memberitahu kepada kliennya itu adalah Amanda, yang mana itu adalah mantan dari Dendi itu, gitu Mbak. Oke, artinya dipertegas bahwa bukan AG lah yang pertama kali menyampaikan informasi kepada Mario begitu ya, tapi APA. Oke, nah Betul. berdasarkan BAP chat antara MDS dan juga AG ini kan terdapat kata-kata yang disebut sebagai merencanakan penganiayaan. Nah kata-katanya kurang lebih begini, sumpah gue habisin ini anak kalau ketemu nanti. Nah ini dianggap sudah ada mens rea dari Mario sejak awal begitu. Nah sementara AG mengetahui hal ini, niatan jahat dari Mario, tapi AG sama sekali tidak menghentikan Mario untuk menghentikan upayanya untuk melakukan kekerasan terhadap David. Oke Mbak, bisa saya ralat ya, itu tidak pernah ada di chat ini. Itu Mbak maksudnya itu tadi, ini anak sumpah gua habisin itu Mbak barusan bilang di chat. Seingat saya itu tidak pernah ada di chat Mbak. Jadi tidak ada di Eh, chat jadi antara jadi MDS dan AG? Jadi di chatnya itu Mbak yang tadi Mbak yang ditunjukin itu, eh, jadi kalau bisa saya apa lagi, mereka itu kan sampai ke tempat itu jam 18.54 ya. Ada 20 menit percakapan ya Mbak ya. 20 menit percakapan melalui HP-nya AG ini kepada adik saya David. Nah, 20 menit itu cukup lama adik saya David ini turun. Dan yang yang menyuruh yang menyuruh AG ini untuk mencet adalah Dendi. Dan yang tidak bisa dibantah Mbak ya. Selama ini kan narasinya itu dijebak, ditakutin ya kan. Saya salut sama adik saya David ini. Dia itu tidak tidak takut diancam ya Mbak ya. Kemarin kan keluar WA diancam. Adik saya David ini tidak keluar karena diancam. Dia itu tidak takut kalau kita analisa dari chat yang ada. Adik saya David ini keluar karena adanya voice note ya Mbak ya. Voice note melalui HP AG, tapi suara voice note itu adalah suara Dendi sendiri yang membujuk. Nah, diingat nih Mbak nih, membujuk, bukan mengancam. Jadi si Dendi ini selain dia jahat, dia itu manipulatif. Apa omongan dia yang membuat adik saya David ini turun? Ada 3 omongan yang diingat ya. Ini juga data-datanya sudah kita sampaikan semua ke penyidik ya. 3 voice note itu, pertama dia bilang, ini Dendi tolong hargai waktu kita dong gitu kan. Yang kedua, ini Indonesia negara hukum, gua nggak bakal ngapa-ngapain lu kok gitu. Yang ketiga nih Mbak nih, yang membuat adik saya David ini turun adalah 10 menit doang kok, gua nggak bakal ngapa-ngapain lu. Habis itu Mbak, cek terakhir dari adik saya David ini, oke, 10 menit aja ya. Itulah percakapan terakhir yang membuat adik saya David ini turun. Jadi bukan Adanya AG voice yang note, membujuk David begitu ya, Pak Sony? voice note
suara Dendi langsung, Mbak. Hmm. Suara Dendi melalui HP-nya AG. Jadi apa? Dendi ini menggunakan HP dari klien kami. Tapi suaranya suara Dendi itu loh, Mbak. Ini tidak bisa dibantah sebenarnya, Mbak. Ya, ini bisa nanti kita buktikan di pengadilan. Ini kan chat WA bisa sebenarnya bisa ditarik semua ya, bahkan harusnya voice note yang ke HP. Nah, ini juga Mbak ya, kenapa dia jahat dan manipulatif. Setelah kejadian itu Mbak, kejadian penganiayaan itu, apa yang diucapkan oleh Dendi kepada klien kami pas mereka di polsek, tolong hapus VN tadi, gitu. Jadi si Dendi ini menyuruh klien kami, ya saya nggak tahu itu dia dapat ide dari mana. Dia itu mau melempar kesalahan semua, dia itu mau melempar tanggung jawab Oke, kepada AG ini Mbak. Dengan ada oke, chatnya dan itu tidak dihapus. Dendi ini baik. bilang tolong dihapus VN tadi, itu Mbak. Jadi Ya, itu jadi ada ada upaya dari chatnya. Mario untuk menghapus segala jejaknya dengan voice note itu begitu ya. Iya Tapi Pak Soni ada, begini, Mbak, pernyataan ada. kuasa hukum David saat awal terjadi persekusi sempat datang petugas keamanan yang bertanya kepada para pelaku ketiga ini yaitu MDS, kemudian Shane dan juga AG. Nah, namun saat itu tidak ada satupun termasuk AG mencegah atau berusaha untuk mengurungkan niat menganiaya David. Terlebih dianggap bahwa AG lah yang menunjukkan di mana posisi dari David saat itu. Kalau di sana Mbak dari awal ya, kalau kita tarik lagi ya Mbak ya, ini tidak terlepas dari berita yang disampaikan Amanda kepada Dendi ya sekitar tanggal 20-an Januari ya Mbak, 20-an Januari. Dari situ Mbak, si Dendi ini selalu pengen minta ketemu dengan eh, adik saya David. Dia minta ketemu kepada adik saya David melalui eh, AG. Tapi Mbak, ada juga tanggal 30 bulan Januari. Ya, tanggal 30 bulan Januari kita lihat melalui chat. Dendi ini menelpon langsung kepada adik saya David, Mbak. Dan dia bilang dia diancam. Jadi yang dari awal ya pengen ketemu itu adalah si Dendi ini. Oke, Dan juga Mas. ketika dia sebulan waktunya Mbak, ini timelinenya Mbak, tanggal 20-an Januari sampai kejadian peristiwa 20 Februari, ada hampir sebulan rentang waktu. Setiap ketemu dengan klien kami ini, Dendi ini selalu bilang, kapan ketemu David? Gue mau klarifikasi, gue mau klarifikasi. Dia selalu menanyakan hal seperti itu, dan omongannya itu selalu klarifikasi. Kalau kemarin kita lihat ya kesaksian langsung dari ibu dari yang punya rumah ya Mbak ya. Kemarin itu dibunyikan sama ibu yang punya rumah di sana Mbak, temannya adik saya David ini yang inisialnya N ya. Apa yang dikatakan ibu itu, Dendi ini mukanya ketika peristiwa dia itu nggak ada merasa bersalah, tapi ada dua klien kami dan Sin ini mereka pucat mukanya karena mereka nggak kebayang, nggak pernah bayangkan si Dendi ini bertindak itu dan dia tidak pernah memberitahukan kepada Baik. klien kami dia akan menganiaya sedemikian rupa, sebrutal itu. Dia itu tidak pernah memberitahu, eh, dia hanya bilang klarifikasi, klarifikasi. Makanya kita bilang selain dia Baik, Pak jahat, Soni. dia itu manipulatif. Hmm. Ya, sayang Nah, sekali durasi kita sangat terbatas. kenapa Tadi saya juga Agnes? ingin menanyakan sebetulnya terkait dengan video yang beredar bahwa ada dua kaki laki-laki yaitu yang diduga MDS dan S sehingga AG juga diduga berperan untuk turut memvideo. Menurut Anda, ternyata kita masih ada durasi sedikit, singkat saja, apakah AG juga sempat memvideokan saat Mario menganiaya David saat itu? Nah, makanya pas yang beredar apa itu Mbak, yang beredar pas penganiayaan yang sudah beredar di media sosial, ketika si Sen ini melihat ini keadaan udah tidak apa, dia memonor, dia refleks ngasih ke eh, ke AG itu itu terakhir momen terakhir kalau itu kan memang kelihatan ya Mbak ya secara secara kasat mata kan kelihatan itu dia ngasih refleks dan itu habis itu dimatikan. Ya, jadi konteksnya itu ada dan itu sudah didalamin oleh pihak kepolisian. Refleks Konteksnya AG apa, memegang perbuatan kamera seperti begitu ya, apa. Pak Soni? Ya, ya, Oke, itu jadi juga benar jujur bahwa Mbak, itu sempat AG juga merekam ya, video juga.
membantu Itu Esan itu Mbak, ya? itu itu konteksnya ada ya. Kita Oke, baik. bunyikan juga di BAP pas merekamnya itu pas kapan, Baik, pas Pak dia Soni. pegang itu pas kapan. Kita itu bunyikan semua, kita transparan terbuka di proses BAP-nya Baik. klien kami ini Mbak. Ya, kita tunggu Gitu. perkembangan kasus dan pemeriksaan dari pihak kepolisian selanjutnya. Terima kasih Pak Soni sudah bergabung Ya. sama kami di Prime Time News. Selamat malam.